Oke, rekan-rekan sekalian, kita mulai ya perkuliahannya. Jadi hari ini kita akan bahas mengenai second wave of feminism, jadi gelombang kedua. Nah, minggu lalu itu kita sudah membahas atau mengulas apa namanya? Gelombang pertama. Ini suara saya terdengar ya? Terdengar, Pak. Terdengar, Pak. Oke. Jadi kita akan bahas mengenai gelombang kedua dari feminisme atau paham mengenai feminin. Nah, di sini ada tokoh namanya Simone de Beauvoir, ya, orang Prancis yang dianggap sebagai inspirator. Ya, jadi de Beauvoir ini dianggap sebagai inspirator lahirnya gerakan feminisme gelombang kedua. Jadi kemarin minggu lalu itu gelombang pertama lebih fokus pada gerakan emansipasi ya, kesetaraan. Gelombang kedua tidak lagi berfokus pada antar gender maskulin dan feminin, meskipun berangkat dari persoalan gender ya. Nah, de Beauvoir ini menyoroti ritual-ritual yang dianggap mempertahankan ketidakadilan gender. Dalam hal ini doa jamaah atau umat Yahudi. Nah, di sini pada ritual tersebut laki-laki duduk di depan dan perempuan duduk di belakang. Ya, bukan perempuan duduk di depan atau duduk setara begitu loh. Tetapi laki-laki duduk di depan, perempuan duduk di belakang. Ya. Nah, begitu juga dengan doanya. Dia menyoroti doa umat Yahudi, di mana doa itu mengeksplisitkan terima kasihnya tidak menciptakanku sebagai perempuan, ya. Jadi mereka berterima kasih tidak menciptakanku sebagai perempuan. Sedangkan perempuan berdoa, ya, menciptakanku apa adanya. Jadi ada perbedaan doa antara laki-laki dan perempuan. Yang laki-laki berterima kasih kepada Tuhannya karena tidak menciptakannya sebagai perempuan, sedangkan perempuan tetap berterima kasih apa adanya. Nah, dari persoalan Beauvoir ini, kira-kira kalau kita refleksikan pada ritual kita, ya, apa yang kalian bisa tangkap? Kita belajar aja. Di sini saya pikir mayoritas Muslim ya. Saya pun juga begitu. Nah, kira-kira di agama Islam apakah ada kecenderungan seperti ini? Ada yang ingin berkomentar? Silakan. Silakan yang ingin berkomentar. Ada, Pak. Silakan. Iya, kalau berangkat daripada feminis yang telah Pak jelaskan, jelas ini punya keterkaitan apalagi dalam
agama begitu, khususnya agama Islam. Saat sholat pun laki-laki di depan, perempuan di belakang. Jadi itu menurut saya itu hal kecil, ada sedikit persamaan begitu. Itu sih Pak. Mohon maaf kalau Iya, ada yang salah. oke. Jadi ritual atau agama itu dipandang dari perspektif feminis itu memang dipahami sebagai produk ya, produk yang mengukuhkan dominasi maskulin, sehingga banyak sekali tokoh-tokoh Muslim yang khususnya garis keras itu mengutuk feminis, ya, tidak sepakat dengan pikiran-pikiran feminis yang menuntut adanya kesetaraan. Namun bukan berarti tokoh-tokoh Islam, khususnya yang progresif, anti dengan feminisme. Tidak semua ya, tidak semua. Nah, seperti pertanyaan-pertanyaan, kenapa sih perempuan tidak bisa jadi imam? Atau imam itu didominasi oleh laki-laki, kenapa perempuan tidak? Itu pertanyaan-pertanyaan yang sering diajukan. Nah, persoalan yang sering dipahami dalam feminisme ini bahwa perempuan itu dianggap sebagai warga kelas 2 di tengah masyarakat, khususnya dalam masyarakat Prancis. Ya, jadi di masyarakat Prancis itu ada 3 item ya, atau 3 aspek yang dianggap memiliki kekurangan. Pertama itu Yahudi, kemudian budak kulit hitam, kemudian yang terakhir adalah perempuan. Ya. Jadi yang memiliki posisi dominan di sini adalah orang-orang dari Nasrani, ya, Protestan ataupun Katolik, kemudian laki-laki berkulit putih. Nah, itu yang mempunyai atau memiliki privilege. Nah, kalian bisa bayangkan dari second class ini atau warga kelas 2 ini, apabila dia sudah Yahudi, kemudian berkulit hitam, kemudian dia perempuan. Ya. Jadi dia tidak memiliki apa-apa di sini. Sudah Yahudi, berkulit hitam, perempuan pula. Nah, hal ini mungkin berbeda ketika dia perempuan tetapi masih berkulit putih. Ya. Ataupun dia perempuan kemudian keyakinannya dari golongan Nasrani, Katolik ataupun Protestan, berkulit putih. Nah, ya. Itu masih jauh lebih tinggi derajatnya dibandingkan maskulin atau laki-laki Yahudi kulit hitam, ya. Nah, ini strata-strata sosial yang berbasis ras yang secara tidak langsung juga menyerempet pada jenis kelamin atau seks. Nah, kalau di Indonesia seperti apa? Ada tidak kecenderungan seperti itu? Misalnya perempuan, kemudian warna kulitnya seperti ini atau daerah ini, nah, itu terkadang mendapatkan diskriminasi dibandingkan dengan perempuan tetapi berasal dari daerah lain. Ada tidak ya kecenderungan seperti itu yang kalian tangkap? Banyak Pak. Ada. Ada, Pak. Ada. Iya.
Nah, di Indonesia sendiri itu sudah di apa namanya ya, dipetakan ya, ada kecenderungan yang menempatkan satu suku bangsa dianggap lebih daripada suku yang lain. Ada kecenderungan seperti itu. Kemarin ada podcastnya siapa namanya ya, Rocky Gerung dengan Luhut Binsar Panjaitan, yang secara tidak langsung menggambarkan posisi second sex dalam Indonesia. Jadi dalam podcast itu dikatakan seperti ini, bahwa ada fakta antropologis di Indonesia itu, kalau bukan orang Jawa, dia tidak bisa jadi presiden. Ada, itu pernyataan ya, pernyataan, saya tidak mengada-ngada. Ini direkam dan akan diupload. Jadi kalian bisa cari itu. Kalau bukan orang Jawa, jangan mimpilah untuk jadi presiden, atau belum saatnya jadi presiden. Kalaupun jadi presiden, dia tidak akan lama. Nah, itu fakta antropologis. Bayangkan kalau dia bukan orang Jawa, perempuan pula, kapan dia bisa jadi presiden? Padahal undang-undang kita itu ya, setiap anak bangsa bisa berhak dipilih dan memilih jadi presiden ataupun jadi wakil rakyat. Tetapi ada kecenderungan seperti itu. Ada kecenderungan. Ya. Kita pahami bahwa salah satu faktor orang untuk memilih ya sebuah kandidat itu adalah adanya kesamaan, ya, kesamaan dalam suku ataupun bangsa. Jadi karena dia orang Bugis, saya pilih dia. Karena dia orang Jawa, saya juga pilih orang Jawa. Ada. Karena dia orang Muslim, saya pilih juga orang Muslim. Kalau tidak pilih orang Muslim, berarti saya kafir. Ada, ya. Padahal undang-undang kita itu tidak seperti yang disebutkan. Undang-undang kita, siapapun anak bangsa ya, mau dia Nasrani, Kristen, mau dia Muslim, Hindu, Buddha, mau dia orang Jawa, orang Bugis, ya, itu bisa untuk menjadi presiden, untuk dipilih dan memilih, ya. Tapi realitanya sulit. Nah, ini PR, ini tugas kita sebenarnya, ini memberikan pendidikan bahwa yang penting dalam pilihan itu adalah gagasan. Bukan karena dia siapa, bukan karena saya siapa, ya. Bukan karena saya sama, kemudian sukunya sama, kemudian keyakinannya sama, tetapi kerjanya, gagasan dan kerjanya, itu yang penting. Oke. Nah, tadi dari second sex itu timbul pertanyaan, sebenarnya siapa itu perempuan? Ya, siapakah perempuan itu? Ini ada banyak ya mahasiswi di sini. Sekarang saya tanya, perempuan itu siapa? Atau yang laki-laki ingin berkomentar. Perempuan itu siapa? Bukan apa ya, tapi siapa? Silakan. Ayo, yang perempuan ini.
Ayo, yang perempuan. Yang laki-laki juga boleh. Ade Estileko, Anggia, Astika, Nurafnika Rustam, Nurul, Alif, Sitrani Upara, ini Tapasya, ini perempuan semua ini. Tapi sekarang pertanyaan saya, siapa itu perempuan? Silakan. Halo? Ini ada orang ya? Ada, Pak. Ada. Ayo, siapa itu perempuan? Hmm? Coba saya mau dengar suaranya Astika. Astika, ini kalau enggak ada komentar ini saya malas juga. Saya cuma cuap-cuap di sini, kamu perhatikan kata rada. Astika, Iya, Pak. Aduh, Astika. Oh, ini baru bangun Kak Astika? Sudah bangun dari pagi, Pak. Nah, Astika, oh ini perempuan kah? Iya, Nah, apa itu perempuan? perempuan. Iya. Perempuan itu wanita yang bisa mengandung juga. Mengandung, melahirkan. Oke. Ya, Perempuan itu yang bisa mengandung dan melahirkan. ya. Oke, terima kasih Astika. Ada yang lain? Sri Hartini. Ini Sri Hartini. Iya, Pak. Nah, oh ini perempuan toh? Iya, Nah, apa itu perempuan? Siapa itu perempuan? perempuan itu adalah istilah jenis kelamin. Istilah jenis kelamin. Oke, terima kasih. Perempuan itu, ya, perempuan itu kalau dari lagunya Mulan Jamila disebutkan bahwa makhluk Tuhan paling seksi. Itu perempuan. Kalau dari lagunya Mulan Jamila. Ya. Tapi sebenarnya perempuan itu, kalau tadi disebut sama Astika, yang bisa melahirkan, bisa mengandung, ya. Apakah laki-laki tidak bisa melahirkan atau mengandung? Tidak. Tidak bisa. Tidak bisa. Tidak bisa, kok. Sudah bisa. Saat ini, ya saya ingin kasih tahu ya, saat ini itu sudah bisa loh laki-laki melahirkan, bisa mengandung. Tapi dengan bantuan, ada alat khusus begitu. Ya.
Jadi sebenarnya perempuan itu bukan persoalan biologis, ya. Perempuan itu bukan persoalan bagaimana tubuhnya, ya, fungsi tubuh, tidak seperti itu. Tetapi perempuan itu sebuah produk yang diciptakan oleh masyarakat, ya. Dia tidak menjadi tetapi dijadikan. Bedanya apa? Kalau perempuan itu menjadi, dia subjek. Dia subjek. Ya, dia berhak memilih mau menjadi apa. Nah, saat perempuan menjadi objek atau dijadikan, dia tidak ada pilihan. Saya kasih contoh. Kalian perhatikan anak perempuan yang baru lahir. Nah, dia itu belum bisa memilih, ya. Kemudian dipakaikan pakaian perempuan, ya toh, dipakaikan pakaian perempuan, kemudian telinganya ditindik, dipasangkan anting-anting. Kenapa dipasangkan anting-anting? Kenapa dipasangkan dipakaikan pakaian anak kecil, ya, bayi yang nuansa perempuan seperti warnanya, ya toh, warnanya pink, kemudian ada renda-rendanya. Nah, kenapa tidak sama pakaiannya dengan anak bayi laki-laki? Dia tidak diminta untuk memilih, kamu mau besar nanti kamu mau menjadi apa, kamu mau pakai apa. Tidak. Dari kecil sudah dijadikan seperti itu. Dijadikan seperti itu. Jadi perempuan ini masalah pemikiran, konsep, ya. Konsep mengenai alat kelamin yang bentuknya vagina itu. Nah, konsep itu yang disebut dengan perempuan. Nah, pada gelombang kedua ini dianggap sebagai sebuah gerakan feminis radikal, yang mana perempuan anti dengan dandan. Kenapa perempuan harus dandan? Ya kan? Kenapa perempuan harus dandan? Kenapa perempuan harus menggunakan sepatu hak tinggi, khususnya kalau ke pesta? Kenapa? Jadi mereka anti menggunakan dandan, sepatu hak tinggi. Kemudian dimulai gerakan lesbian dan gay. Ini di gelombang kedua ini mulai dari pertanyaan-pertanyaan, kita tidak bisa memilih, makanya sekarang saya ingin memilih. Nah, saya pilih mencintai sesama saya. Sesamanya, ya, perempuan mencintai perempuan. Karena kan sebelumnya itu dibentuk, ya, laki-laki mencintai perempuan, perempuan mencintai laki-laki. Itu dianggap karena mereka tidak bisa memilih. Saat mereka bisa memilih, nah, dia memilih untuk mencintai sesamanya, itulah. Nah, kemudian ada juga sisterhood. Ya, sisterhood ini keperempuanan. Itu is powerful, itu lebih dianggap memiliki kekuatan yang
Kuat. Nah, bagi para feminis radikal ini, ya, dia menganggap bahwa ketidakbebasan perempuan itu karena mereka di bawah sistem patriarki. Ya, sistem patriarki itu yang menempatkan dominasi maskulin di atas feminin. Nah, kemudian ada gerakan kiri dari feminis, ya, menentang kapitalis dan imperialisnya. Ini jadi yang seperti yang saya sebutkan di awal pertemuan itu, tidak lagi berfokus pada kesetaraan gender antara maskulin dan feminin, ya, tetapi gerakannya jauh lebih besar lagi, seperti anti kapitalis, imperialis, ya. Itu juga feminis berfokus ke sana. Kemudian bergabung dengan sosialis, ya, sosialis Marxis, perjuangan kelas, menentang adanya perbedaan kelas berdasarkan modal, ya. Nah, ini hampir sama ini, Marxis ini. Perjuangan perempuan dianggap berhasil kalau kapitalisme hancur dan sosialisme bangkit. Kenapa perempuan, ya, kenapa feminis tidak setuju dengan konsep kapitalisme? Kenapa perempuan tidak sepakat dengan konsep kapitalis? Kenapa perempuan sepakat dengan konsepnya Marxis? Silakan, ingin berkomentar? Yang ada di pikiran kalian, kenapa kira-kira? Kenapa mereka bergabung? Saya ingin dengar suara-suara ini. Siapa ini? Ade Esti. Hadir? Ade Esti? Pak. Ade Esti hadir kata Rada ini. Oh, ini tidak hadir, ini berarti tidak ada suara. Hadir, Pak. Nah, Ade Esti, saya mau tanya, kenapa feminis tidak setuju kapitalis? Kenapa feminis tidak sepakat dengan kapitalisme? Junita Sabri, adakah orangnya ini? Junita Sabri. Ntar ada suara ini, tapi masuk. Nurafnika Rustam. Ini lagi mangayal kah? Apakah terdengar?
Saya mau berpendapat. Silakan, Alif. Ini kan apa pandangan saya dari laki-laki, bukan perempuan. Jadi kalau misalnya saya salah, mohon maaf. Jadi kenapa perempuan itu bisa dibilang membenci kapitalis? Mungkin karena kapitalisme itu kan meraup keuntungan sebesar-besarnya. Dan pekerjaan dalam meraup keuntungan sebesar-besarnya itu kebanyakan laki-laki, butuh tenaga yang banyak gitu kan. Jadinya ya wanita itu pengennya sosialisme supaya ada kesetaraan. Karena kalau di kapitalisme itu kebanyakan laki-laki yang bekerja, sedangkan wanita itu kadang-kadang tidak mendapatkan pekerjaan gara-gara sistem kapitalisme tersebut. Mungkin itu dari saya, Pak. Oke, Alif, terima kasih. Tadi Alif itu mengawali komentarnya dengan kata-kata, ini pandangan saya dari laki-laki, bukan dari perempuan. Jadi kalau saya salah, maafkan. Pernyataan itu bias gender. Bias gender. Ya. Jadi seolah-olah laki-laki itu kalau salah wajar. Wajar. Nah, ini kita mata kuliah kajian wanita langsung ada kasus yang di depan mata ya. Jadi kalau ini pandangan saya dari laki-laki, kalau salah maafkan. Itu wajar, tapi apa namanya ya? Itu mungkin dianggap tidak apa-apa atau bagaimana ya? Normatif ya. Tapi kalau dikaji itu bias gender. Bias gender. Nah, mau pendapat laki-laki, mau pendapat perempuan, kalau benar-benar, kalau salah ya salah, sama semua. Ya, sama semua. Tidak ada urusan dengan kamu laki-laki, dia perempuan, tidak ada. Kayak gitu. Nah, tadi kemudian kenapa perempuan tidak sepakat dengan sistem kapitalisme? Nah, pendapatnya Alif ini ya, saya koreksi sedikit. Jadi sistem kapitalisme itu ya, yang disoroti oleh kaum feminis, bagaimana sistem tersebut membedakan antara perempuan dan laki-laki dalam hal ini pendapatan. Jadi bukan hanya sekedar laki-laki lebih diprioritaskan dalam bekerja ya, tetapi juga pendapatannya. Misalnya Alif dengan Astika atau Anggi ya, bekerja dengan posisi yang sama, jam kerjanya sama, tetapi gajinya Alif lebih besar dibandingkan gajinya Anggi. Jadi feminis menganggap bahwa kapitalisme ini tidak hanya tentang perbedaan kelas, tetapi juga mempertahankan ketidakadilan gender. Begitu. Yang kedua, kaum feminis juga ini melihat bahwa sistem kapitalisme itu mempertahankan ideologi atau paham patriarki dengan menentukan persyaratan-persyaratan khusus ya, yang menguntungkan kaum maskulin. Ya, misalnya untuk menjadi seorang pejabat dia harus standby, dia harus memiliki kondisi fisik yang prima, yang kemudian persyaratan-persyaratan itu justru menegasikan kaum feminin. Misalnya kalau kaum feminin lagi PMS ya, lagi haid, itu tidak bisa sulit untuk fokus. Sedangkan kaum
maskulin tidak PMS. Nah, kaum feminin hamil, dia butuh istirahat, dia butuh memperhatikan kondisi fisiknya, ya, kesehatannya. Nah, kaum maskulin tidak. Jadi yang posisi-posisi penting itu, ya, itu disyaratkan atau memiliki persyaratan yang menguntungkan salah satu gender, dalam hal ini maskulin. Jadi perempuan tidak akan pernah untuk naik posisinya di situ-situ terus, sedangkan laki-laki naik. Begitu. Oke ya, itu saya tambahkan dari pandangannya Alif. Nah, pada gelombang kedua ini ada beberapa tokoh, kalian bisa cari ya. Ada Juliet Michelle, ada Betty Friedan. Juliet Michelle ini Subjection of Woman, dialektika seks. Ada Betty Friedan itu bercerita tentang ketidakpuasan perempuan kelas atas dan menengah terhadap pilihan-pilihan yang sangat terbatas. Nah, yang mana dianggap masalah, ya, akar persoalan ini adalah sistem patriarki. Sylvia Walabi, ya, Walby ini menteorisikan patriarki. Pengaturan oleh laki-laki dalam keluarga yang didominasi oleh male. Sistem male yang mendominasi laki-laki dari perempuan, struktur sosial, hubungan kekuasaan, ya, di mana laki-laki mengontrol produksi, reproduksi, dan seksualitas perempuan. Yang saya sebutkan tadi di kapitalisme ya seperti ini, mengontrol produksi. Nah, ini yang mereka tuntut ya, personal is politics. Jadi masalah personal itu dianggap sebagai politik. Ya, jadi dia membawa masalah-masalah personalnya seperti PMS atau hamil, mengandung dan lain-lain, menikah, aborsi ya yang sekarang itu kan persoalan-persoalan yang memiliki implikasi politik. Nah, bagaimana di Indonesia? Di Indonesia ini ada kritikus atau feminis Yulia Surya Kusuma. Dia mengkritik state of ibuism. Ini kalian baca ini. Nah, ibuisme, ibu, konsep ibuisme. Jadi sejarahnya itu pada perkembangan ya, atau sejarah pemerintahan di Indonesia itu perempuan memiliki dinamika tersendiri yang sebenarnya menarik untuk dicermati. Pada zaman Hindia Belanda, nah, perempuan itu menempati posisi tidak jauh berbeda dengan perempuan yang ada di Eropa. Ya, jadi karena dijajah oleh oleh orang Eropa ya mau tidak mau didudukan seperti itu. Namun perempuan Eropa dengan perempuan Indonesia itu tidak sepenuhnya sama. Kenapa? Karena ya posisinya sebagai negara atau perempuan dari negara terjajah. Ya. Nah, mereka mengalami second sex juga, tetapi ada aspek lain yang membuat posisi wanita Indonesia pada zaman Hindia Belanda itu jauh teropresi dibandingkan rekan-rekan mereka yang ada di Eropa karena status sebagai negara terjajah.
masuk ke periode Jepang. Nah, perempuan Indonesia itu diberi tempat ya sebagai apa namanya ya, tentara, semacam tentara begitu. Nah, karena memang Jepang butuh personil, butuh serdadu, butuh tentara, jadi perempuan juga digerakkan. Masuk ke era Soekarno. Nah, Soekarno ini memberdayakan perempuan, memberikan peran perempuan sebagai salah satu motor pergerakan. Nah, di zaman Soeharto ini, nah, yang kemudian peran perempuan sedikit dipinggirkan. Dia cukup dianggap sebagai pendukung dari pergerakan. Ya. Pendukung seperti apa? Dia cukup menjadi ibu. Nah, konsep ibu ini diaplikasikan ke dalam sistem pemerintahan. Di pemerintahan itu ada namanya Dharma Wanita, PKK, Dharma Pertiwi, Persit, ya, dan lain-lain. Nah, sedangkan laki-laki tidak ada Dharma laki-laki, PKK untuk laki-laki, Dharma Pertiwi, tidak ada. Hanya perempuan. Jadi konsep ibu yang mendukung ayah di rumah, ya, ayahnya pergi bekerja, ibu mendukung ayah dengan menjaga anak, menyiapkan apa semua, mengurusi rumah, ya, itu diaplikasikan ke dalam sistem pemerintahan. Ibu itu menjadi Dharma Wanita, tempatnya di Dharma Wanita, di PKK, ya. Nah, seperti itu. Jadi 10 program pokok PKK ini kalian coba cari di Google, apa saja itu 10 programnya, itu tugas-tugas perempuan. Ya, tugas-tugas perempuan. Nah, ini sudah pindah ini, feminist literary criticism. Ini akan kita bahas, ini kita mulai bahas minggu depan ini. Kritik sastra feminis. Nah, ini materi buat minggu depan. Oke. Ada pertanyaan? Rekan-rekan, silahkan. Atau saya yang bertanya sekalian mengabsen. Saya absen. Ini kalau saya minta bertanya, diam semua. Kayaknya HP-nya ditinggal. Saya, Pak. Oke, Ade Esti. Saya juga, Pak. Ade Esti, bagaimana? Iya, Pak. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Di sini yang ingin saya tanyakan mengenai perumpamaan yang sudah saya dapat di kehidupan sehari-hari ataupun yang berada di masyarakat. Yang dimana di sini ada 2 orang laki-laki dan perempuan. Di sini mereka sudah suami istri, dan di mana seorang laki-laki ini hanya mementingkan diri sendiri. Contohnya dia selesai dari mengawini perempuan, dia lebih mementingkan diri sendiri daripada mempedulikan istrinya dan anaknya. Bahkan anaknya yang perempuan, dia menganggap itu sebagai anak membawa sial. Kalau laki-laki, dia menganggap itu sebagai penerus dari dia punya keluarga. Sehingga anak perempuannya dijual ke orang ataupun dijual ke
masyarakat yang tidak memiliki anak. Itu pertanyaan saya, bagaimana pandangan Bapak mengenai pertanyaan yang sudah saya sampaikan ini? Mungkin itu, sekian, saya kembalikan. Oke, terima kasih Ade Esti. Nah, ada dua kasus sebenarnya di situ yang saya tangkap ya. Pertama, seorang laki-laki yang sudah menikah ya, yang setelah menikah ternyata dia tidak lebih mengurusi keluarga dan lebih mengurusi dirinya sendiri. Nah, konsep ini sebenarnya yang persoalan ini beririsan dengan paham feminis ketimpangan gender dengan persoalan psikologis laki-laki itu. Saya tangkapnya seperti itu. Kalau dari cerita yang dipaparkan di Istileko itu kemungkinannya ada dua. Ya, memang laki-laki ini dia memiliki ego yang tinggi, itu yang memiliki apa namanya ya, yang maksud saya mempunyai hubungan dengan aspek psikologisnya. Nah, yang kedua juga faktor pemahaman atau ideologi gender. Dia menganggap bahwa urusan keluarga itu, urusan anak itu, yaitu urusannya perempuan. Urusan rumah itu urusannya perempuan. Artinya apa? Misalnya seperti ini. Laki-laki bekerja, ya, dia kerja dapat uang, udah dia kasih sama istrinya, ini uangnya. Nah, dengan memberi uang, laki-laki seolah menganggap bahwa udah tanggung jawab saya sudah selesai. Saya sudah kasih kamu uang ya, urus. Saya tidak mau tahu kamu urus anak, belikan apa yang anak butuhkan, apa yang kebutuhan rumah yang dibutuhkan apa. Nah, sehingga merawat anak juga ya urusannya perempuan. Itu ya, ada kecenderungan seperti itu. Paham ya. Nah, kemudian yang kedua mengenai masalah anggapan anak perempuan itu sial dan lain-lain. Memang masyarakat tradisional ya, masyarakat primitif ada kecenderungan seperti itu. Kenapa? Karena dari sejak zaman purba, pembagian kerja itu sudah ada. Pembagian kerja itu sudah ada. Jadi yang berburu itu, manusia purba ya, yang berburu itu adalah laki-laki. Yang nyari makanan itu adalah laki-laki. Nah, kemudian masuk pada periode tanam-menanam, yang berkebun atau menanam padi di sawah itu perempuan. Ya, jadi yang berburu pada periode berburu itu, yang keluar berburu cari makanan itu laki-laki. Pada saat periode agriculture menanam, ya ditemukannya biji-bijian, manusia purba sudah bisa menanam, dia sudah menetap, tidak lagi nomaden. Yang menanam itu laki-laki, yang menanam itu perempuan, maaf. Kemudian laki-lakinya tinggal duduk santai di rumah. Perempuan karena dia menanam cuma di sekitar rumah, otomatis dia tidak perlu kemana-mana. Itu ya. Nah, artinya apa? Kalau misalnya dia menganggap bahwa anak perempuan itu tidak berguna, ya memang ada dari sistem kerja itu ya. Ya, karena dia hanya ada di rumah di situ. Kalau kita melihat perspektif manusia purba. Beda lagi kalau kita lihat perspektif
Romawi kuno, termasuk di sini bangsa Arab jahiliyah, ya. Mereka menganggap bahwa anak perempuan itu pembawa sial karena kenapa? Tidak bisa berperang. Ya. Jadi mereka bangga kalau anaknya laki-laki karena apa? Dengan ikut berperang dia bisa mengangkat derajat keluarga. Dengan jumlah orang yang berhasil dikalahkan begitu ya. Tapi perempuan dia tinggal di rumah. Nah, dan itu juga terbawa ya sampai masyarakat modern. Oh, kalau kita baca sejarah Nabi itu, kalau ada beberapa orang Arab jahiliyah itu ketika mengetahui anak yang dilahirkan itu perempuan malah dikubur hidup-hidup. Bayangkan. Tidak diberikan kepada orang lain yang membutuhkan, tapi malah dikubur hidup-hidup. Karena kenapa? Ini tidak ada ini. Tidak ada dianggap ya, tidak bisa mengangkat derajat keluarga. Tidak bisa ikut berperang, menaklukkan. Ya, konsep penaklukan itu konsep maskulin. Nah, yang ditaklukkan itu feminin. Begitu. Begitu mungkin ada ya. Berarti Pak ini tergantung dari konsepnya atau gimana Pak? Ya, itu bukan tergantung dari konsep, tapi pengaruhnya. Jadi bagaimana orang dipengaruhi oleh satu konsep atau doktrin tertentu. Ya. Misalnya saya kasih contoh. Ada anak perempuan keluar malam. Ya, atau dia pergi sore terus pulangnya malam hari. Dimarahilah sama bapaknya atau orang tuanya. Kamu itu anak perempuan keluar malam-malam. Nah, itu bagaimana kira-kira? Anak perempuan keluar malam-malam, tidak tahu kemana, tidak ada kabar. Seolah-olah anak laki-laki kalau keluar malam itu tidak apa-apa. Nah, apa yang bisa ditangkap dari peristiwa tersebut? Nah, berarti anak perempuan di sini dianggap lemah. Nah, di malam hari banyak kejahatan. Ya, namanya pencuri kan beraksi dominan di malam hari, begitu juga perampokan, begal juga di malam hari. Ya. Nah, kalau anak perempuan pulang malam itu dianggap lemah. Sedangkan laki-laki pulang subuh tidak masalah. Nah, itu yang maksudnya. Ada konstruksi pemikiran hasil masyarakat yang hidup kemudian masuk ke dalam pikiran dan mempengaruhi orang. Jadi bukan tergantung konsep, tapi bagaimana pengaruh itu, ya, bagaimana pengaruh dari sebuah ide tentang laki-laki dan perempuan itu menentukan tindakan seseorang. Begitu, Ade. Jadi Pak dari jawaban yang sudah Pak jawab tadi, apa bisa saya simpulkan itu sebagai kapitalisme? Bukan, kapitalisme bukan berada pada aspek itu, tapi kapitalisme itu pada pembagian kerja. Jadi kan kapitalisme itu mengumpulkan keuntungan atau melipat gandakan keuntungan dengan berbagai cara. Salah satunya dengan mengeksploitasi buruh, ya. Nah, eksploitasinya di sini bermacam-macam, ya. Buruh kan juga bermacam-macam, ada laki-laki, ada perempuan. Nah, peran laki-laki di sini lebih ditinggikan, sedangkan perempuan dinegasikan. Buktinya apa? Misalnya pembagian jam kerja, ya, pendapatan dan lain-lain. Itu yang tidak disepakati oleh kaum feminis.
lain lagi. Kalau yang tadi yang saya sebutkan itu ya budaya patriarki yang sudah membudaya. Begitu. Hmm, Ada lagi? Ada Esti? Masih ada? masih ada Pak, tapi serahkan di teman-teman yang lain dulu. Iya, nggak apa-apa. Nanti ditanya lagi. Siapa? Anggia? Silakan Anggia. Iya, Pak. Tunggu Pak, di sini masih agak berisik, soalnya ada motor. Iya. Bagaimana? Pertanyaannya apa? Baik Pak, terima kasih atas kesempatannya. Jadi langsung saja yang saya mau tanyakan soal tadi Pak, kan tadi Pak sempat menyinggung soal misalnya kayak pemilu begitu, berangkat daripada podcast Rocky Gerung dan juga Luhut soal selain orang Jawa tidak bisa menjadi presiden dan anggapan-anggapan lain seperti orang memilih misalnya karena dia beragama Islam, dia memilih yang Islam, seperti itu. Itu kira-kira apa yang menjadi dasar ya Pak sehingga muncul pikiran seperti itu? Itu saja sih Pak. Terima kasih. Oke, terima kasih. Ini pertanyaannya bagus ya. Jadi langsung ke yang realita ya. Ya mungkin orang-orang yang bukan Jawa di sini yang merasa ya. Jadi apa ya? Apa yang menyebabkan seperti itu? Nah, ini sebenarnya sama ketika kita menganggap bahwa kenapa laki-laki selalu menganggap dirinya lebih jago daripada perempuan. Ya. Kenapa orang Eropa menganggap dirinya jauh lebih apalagi namanya jauh lebih hebat dibandingkan orang non Eropa. Ya. Nah, di setiap suku atau bangsa, ras, ada kecenderungan untuk memuliakan diri dibandingkan yang lain. Ya. Ada kecenderungan seperti itu, self dan other. Nah, kecenderungan itu muncul ketika yang diperlihatkan atau yang ditonjolkan itu perbedaan. Ya, perbedaan. Ketika perbedaan yang menjadi dasar mengidentifikasi saya dengan mereka, nah, pasti ada kecenderungan, oh dia orangnya seperti ini, ternyata orangnya seperti ini. Nah, kita bukan mengidentifikasi diri, tetapi mengidentifikasi lian yang secara tidak langsung untuk meninggikan diri kita. Begitu. Jadi kecenderungan self superioritas ini memang ada. Memang ada. Nah, bagaimana kemudian mewujudkannya itu melalui serangkaian politik, gerakan-gerakan politik seperti Eropa menasbihkan dirinya lebih baik dari bangsa non-Eropa diaplikasikan dengan apa? Penjajahan. Ya, penjajahan. Nah, saya lebih baik dari kamu, maka saya yang berhak mengelola bumi ini, tanah ini. Nah, mereka jajah. Orang Eropa sampai di Australia itu kemudian menggusur bangsa aborigin, mendirikan negara yang mana presidennya bukan orang sana, ya, bukan orang Australia. Orang Australia kan suku aslinya aborigin. Ya, dia duduki. Dia menganggap bahwa ya, saya lebih baik
dan saya lebih berhak untuk mengelola bumi atau daerah sini. Kamu tidak berhak. Begitu. Nah, bagaimana kemudian, ini ada beberapa penelitian ya yang menunjukkan bagaimana proses istilahnya Jawanisasi Indonesia. Ada istilah itu. Kalian coba cari di Google lah, Jawanisasi Indonesia, menjawakan Indonesia. Jadi yang sebelumnya beragam itu ada proyek menjawanisasi. Nah, termasuk yang dicurigai itu program KB, keluarga berencana. Jadi gencar-gencarnya program KB, keluarga berencana, anak cukup 2 ya, di luar Jawa, tetapi di Jawa itu tidak ada KB. Orang beranak pinak saja. Kemudian orang Jawa dibawa keluar ke Kalimantan, beranak pinak di sana, ke Sulawesi, ke Papua, ke Maluku, ke Sumatera, dan lain-lain. Semua ada orang Jawanya. Itu salah satu yang diduga proyek Jawanisasi. Nah, kalau sudah begitu, pada saat pemilihan, ditumbuhkanlah sikap-sikap superioritas. Kita sesama orang Jawa harus mendukung orang Jawa. Oh, sudah banyak orang Jawa. Padahal orang bangsa suku-suku lainnya kemarin itu disuruh KB. Nah, gitu. Diduga ya seperti itu. Kalian cari aja, baca aja itu. Nah, ini sebagai pembelajaran bagaimana 32 tahun Orde Baru itu berkuasa, banyak sekali strategi politik yang dipertahankan, yang dilakukan untuk mempertahankan kekuasaannya. Gitu. Kalau yang disebut sama Pak Luhut atau Rocky Gerung itu sebagai fakta antropologis, ya memang seperti itu. Susah. Ya. Jawa Tengah sama Jawa Barat saja itu kalau bersatu, meskipun ya 2 provinsi ini bersatu suara dikuasai, itu orang sudah bisa jadi presiden. Itu orang sudah bisa jadi presiden. Mau suara dari Maluku Utara digabung, mau dari Papua, mau dari Sulawesi, Sumatera digabung, itu tidak bisa kalah. Karena banyaknya itu pendukungnya. Banyaknya jumlah penduduknya ya, bukan pendukung. Nah, kemudian juga selain proyek Jawanisasi itu, pembangunan yang tidak merata. Bagaimana pembangunan tidak merata? Semuanya di Jawa, ini yang sisa-sisa Orde Baru ya. Jadi orang yang luar Jawa datang ke Jawa mencari kerja. Adapun orang Jawa yang sudah beranak pinak disuruh keluar. Orang Jawa, orang yang luar Jawa, hidup di Jawa, di lingkungan Jawa, perlahan tapi pasti akan membentuk karakter Jawa sendiri. Jadi lingkungan itu menentukan. Lingkungan itu menentukan. Jadi yang tadinya orang Papua ya toh, kemudian bisa berbahasa Jawa, ya, menyanyi lagu Jawa, itu faktor lingkungan itu. Nah, mau tidak mau itu akan berdampak pada ikatan atau solidaritas yang nanti dibutuhkan pada saat proses pemilihan atau proses-proses politik lainnya. Gitu. Jadi orang luar datang, tinggal hidup di Jawa, orang Jawanya keluar, bikin pemukiman di luar sana, beranak pinak, bikin kampung Jawa. Nah, itu maksudnya. Jadi apa yang dikatakan Pak Luhut itu ya memang seperti itu strateginya.
Tapi ya kalau kita mau persoalkan itu ya kita tidak akan jalan-jalan ya, kita malah bertengkar. Kalau dipikir kemarin waktu kemerdekaan, kita itu berperangnya pisah-pisah. Maluku berjuang sendiri, ya toh. Sulawesi punya sultan sendiri, berjuang sendiri. Nah, tiba-tiba kita bersatu, bayangkan. Kita bersatu, kemudian kita sepakat untuk pilih orang yang menjadi pemimpin. Padahal kita berjuangnya sendiri-sendiri, gitu loh. Mungkin begitu Anggia ya, sedikit ya. Kamu bisa baca bagaimana proyek-proyek Orde Baru yang saya sebutkan tadi, Jawanisasi. Cari aja di Google, banyak kok orang yang menulis. Ada lagi? Ada lagi? Cukup? Ini saya absen. Windy Muslim. Ada tidak? Hadir, Pak. Mana Windy? Mau nih kamera kasih aktif Windy. Biar kelihatan. Absen, Pak. Bunyi apa itu? Mau nih makan apa? Oh, ini. Kalau kelihatan kan? Nah, Windy hadir. Windy perempuan kah? Laki-laki? Perempuan, Pak. Oh, iya. Oh, ini sudah tahu siapa itu perempuan ya. Sri Hartini. Hadirkah Sri Hartini? Hadir, Pak. Nah, mana Sri Hartini? Oke, Sri Hartini hadir. Asmawati Ishak. Tarada. Arjun Benteng. Tidak Hadir, ada. Pak. Hadir, Pak. Mana Arjun? Mana Arjun? Ada, Pak. Oh, ini kamera kasih aktif itu. Saya, Pak. Iya. Nah, ini ya. Mau tara mangail to Arjun to? Ada, Pak. Oke, saya pikir. Oke, lanjut. Fahri Arman. Absen. Oke, lanjut. Aco. Absen. Sri Oktavia. Absen. Tidak ada. Firmawan Irham. Absen. Tidak ada. Novinda Saimun. Tidak ada. Sartika. Hadir, Pak. Nah, Sartika. Oke. Sartika kata Pasha itu. Sartika, Pak. Armi Yulia. Tidak ada. Anggraini Suparman. Ada, Pak. Oke, Anggia ya. Kemudian Alif Elman Bomantara. Ada, Pak. Mana? Baik, ini Alif ini hadir. Kemudian Rival. Terada ya. Rauda. Hadir, Pak. Rauda. Oh, yang mana? Itu ada 3 orang, yang mana Rauda di situ? Oh ya, oke, Rauda hadir. Saya tidak tahu itu ya. Ngoni pakai cadar kah? Itu siapa yang pakai cadar? Saya tidak tahu. Ngoni urusan sama yang maha kuasa itu. Rauda, Pak. Astagfirullah. Oh, Rauda. Apalagi sini Rauda, Fadila. Nah, ini Fadila. Jangan tukar-tukar.
Cadar di situ ya, Saudara tahu itu. Siapa lagi? Fadila Ardianti. Hadir, Pak. Mana Ardianti? Oke. Ardianti sudah. Astika Buana Kulat. Hadir, hadir. Hadir Astika. Ada Esti. Hadir, Pak. Ada Esti, mana ada Esti? Hadir. Nurafnika Rustam. Terada. Oke. Hadir, Pak. Oh, ini Hadir. mana? Mana Nurafnika Rustam ini? Duh, saya tara lihat Nurafnika Rustam. Nurul Afianti Gama. Gama hadirkah? Nurul Afianti. Hadir. Mana Gama ini? Yang saya lihat Saya- dinding. Bisa pakai masker. Oke. Gama. Junita Sabri. Mana Junita Sabri? Tidak ada. Mana? Hadir, Pak. Nah, hadir. Jaringan di sini cara bagus, Pak. Iya. Kurang Oke. dengar. Siapa lagi? Rindiani Umanailo. Hadir, Pak. Hadir. Rindi. Nurlisna Isnain. Tidak ada. Andriani Munir. Tidak ada. Tuti Lestari. Tidak ada. Windiansyah. Tidak ada. Nining Hasya. Sitrani Upara. Tidak ada. Rian B. Ahmad. Hadir, Pak. Rian. Oh, ini kamera kasih aktif. Jaringan. Rian B. Ahmad. Aman terkendali. Oke, rekan-rekan sekalian. Minggu depan kita masuk ke kritik sastra feminis ya. Mungkin presentasi saya, kemudian kita coba gantian untuk presentasi mengenai cerpen. Jadi kalian siapkan cerpenmu masing-masing cerpen, karena setelah kritik sastra feminis itu presentasi kelompok. Besok saya bagi kelompoknya, pertemuan selanjutnya. Pertemuannya saya akhir ya hari ini. Terima kasih rekan-rekan sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.